Oh dear, it's happened again. Jadi mobil ke-8 F1 2026 sudah dirilis dan bisa dibilang ini mobil yang benar-benar bikin kita penasaran sejauh ini karena mereka kemarin sempat bolos shakedown di Barcelona. Tim itu ialah Atlassian Williams Racing FW48 dan liverynya benar-benar sesuai prediksi gua. Mereka ada nambah aksen biru muda dan putih juga. Lumayan berasa zaman 90-an dulu minus kuningnya aja, diganti sama warna biru muda. Seperti biasa rating nunggu sisa 3 tim lagi launching ya. Oke, sebenarnya gua awalnya nih fun fact ya, gua tuh nggak mau bahas Williams lagi karena awal musim gua udah bahas prospek mereka untuk kembali menjadi tim papan atas bersama Avik Bram. Cuman, ya terjadi sesuatu dan kita sepertinya ngejinx ini tim bahkan sebelum musim dimulai ya. Sehingga gue hari ini terpaksa membahas ini tim lagi karena ya emang nih berita baru juga dan lumayan menarik untuk kita bahas ya. Dan gue mau bahas ada apa dengan Williams. Jadi, Williams, tim yang benar-benar mengalami perkembangan terbesar di 2025 kemarin. Yang awalnya, di 2024, mereka cuma ngandelin satu pembalap, benar-benar nge-spam klaim asuransi mereka, lalu cuma finish di posisi ke-9 klasemen yang dimana nyaris juru kunci ya. Tiba-tiba langsung gacor di 2025 ketika mereka memiliki 2 pembalap solid yang konsisten mencetak poin dan akhirnya berhasil finish di posisi ke-5 standings dan mencapai best season mereka di F1 sejak musim 2016. Jadi arah tim ini menuju ke glory days mereka zaman dulu di era Nigel Mansell, Nelson Piquet, Keke Rosberg, Alain Prost, dan sebagainya sudah mulai terlihat sedikit. Bahkan, mereka sempat mengorbankan development mereka di 2025 lebih awal untuk fokus ke 2026, di mana terdapat regulasi baru yang dimana jika mereka mampu menemukan sweet spotnya, ditambah dengan mesin Mercedes yang setelah shakedown kemarin terlihat merupakan mesin ter-OP di regulasi ini, makin menjadi-jadilah mereka untuk terus pede menuju era glory days itu. Dan alasan mengapa Carlos Sainz memilih tim ini juga mulai terlihat jelas. Karena prospek mereka melihat dari hal-hal tersebut emang terlihat menjanjikan. Jadi 2026, regulasi baru, arahnya sudah mulai benar, mesin OP, nikmat mana lagi yang kau dustakan kawan? Jadi mereka skip shakedown di Barcelona kemarin dan menjadi satu-satunya tim yang skip shakedown ini. Yang dimana ini bukan pertama kalinya mereka benar-benar skip testing karena masalah tertentu. Terakhir kali itu di 2019, dimana itu merupakan salah satu atau mungkin musim terburuk Williams di F1. Jadi alasan kenapa mereka skip shakedown itu ialah karena mereka sudah tes crash ya sebanyak 3 kali dan 3-tiganya gagal. Nah simpel lagi nih. Tes crash itu merupakan serangkaian evaluasi safety di mana ini merupakan hal yang wajib dan ketat yang dibuat oleh FIA dan harus dilewati setiap sasis mobil baru sebelum mereka ikut dalam suatu musim. Tes ini mensimulasikan benturan ekstrim berkecepatan tinggi untuk memastikan bagian keselamatan, bagian depan mobil, dan struktur pelindung terguling melindungi para driver. Apalagi, musim ini safety device-nya juga ditambah sehingga tes crash ini juga pastinya semakin ketat dan fitur-fitur barunya akan diuji di tes ini juga. Jika suatu sasis gagal tes ini, ya mereka harus rombak lagi dan nggak boleh ikut suatu musim dan bahkan nggak boleh keluar uji di track dulu. Nah Williams gak hanya mereka udah nggak lulus tesnya 3 kali, tapi mobil mereka juga overweight 30 kilo. Langsung disuruh diet lah tuh mobilnya dan please jangan expose aurat karbon lah, tolong. Jadi apakah ini seburuk itu? Well, soal berat mobil itu, yes, itu bisa mempengaruhi performa mobil mereka di awal musim. Sesuai teori Cartono 2020, di mana semakin berat mobil, semakin melontonglah tuh mobilnya karena berat ya kan? Ya emang di mana-mana lebih berat pasti lebih lelet lah. Apalagi 30 kg itu nggak main-main men. Ditambah sudah ada 2 tim yang dikabarkan dah mencapai minimum weight-nya yaitu Audi sama Alpine. 2 tim ini merupakan rival Williams musim ini dan sesuai dengan teori hukum alam, ya berarti 2 tim ini dipastikan akan berada di depan mereka awal musim kalau emang itu benar. Satu hal yang kalian perlu ketahui ialah musim ini mereka emang agak maju dikit ya kalendernya. Yang biasanya Februari itu masih launching-launching doang dan pre-season testing tuh di akhir Februari, sekarang ini dimajuin ke Januari. Udah banyak launching mobil tuh di bulan itu dan ada shakedown juga. Itu juga mungkin yang bikin Williams kagok dikit karena uji tes ini maju juga deadline di Januari udah harus lolos. Untuk tes crash, selagi mereka bisa terus merobak sasis mereka dan lolos tes ini, ya mereka sudah aman. Tapi masalah barunya ialah, sebelum mereka tes ini, pastinya mereka sudah memiliki baseline utamanya mengenai mobil mereka akan seperti apa.
dan seharusnya mobil yang sudah mereka bangun itu juga disukai oleh kedua pembalap mereka. Tapi, masalah ini membuat mereka harus rombak sasis mereka, dan ngerinya, sasis yang lolos ini ternyata membuat mobil mereka makin melontong dan gak sesuai senario awal mereka. Dan parahnya lagi, undrivable untuk kedua pembalap mereka. Takutnya kan seperti itu. Ini yang sudah ditakutkan, tapi main priority-nya sudah jelas. Lolos dulu tes ini, dan itu yang mereka lakukan dan mereka sudah siap untuk tes pramusim di Bahrain nanti. Namun ini juga berarti mereka jauh tertinggal dari tim-tim lain yang udah shakedown, udah private test dan sebagainya. Kedua pembalap juga harus farming lap di Bahrain nanti, berharap nggak ada reliability issue, dan mampu mendapatkan data sebanyak-banyaknya sebelum Australia nanti. Untungnya, tes pramusim ini 2 sesi, yaitu 3 hari di minggu pertama dan 3 hari lagi di minggu kedua. Jadi udah 2 kali lebih lipat ya waktu tes dibandingkan biasanya. Jujur berita ini agak bikin kita kecewa, bahkan yang bukan fans Williams pun ya, karena ya tim ini arahnya udah mulai bener gitu kan. Tim prinsipal mereka juga solid, kedua pembalap mereka juga lagi gacor-gacornya. Kena azab menghina para tifosi kayaknya ya setelah nggak lolos tes crash 3 kali. Malah apa yang kita awalnya harapkan ke Ferrari tahun ini, malah kejadian di Williams. Jangan kaget jika awal musim ini mereka bakal struggle dan kembali ke era-era di mana mereka balapan di belakang. Namun kalian juga harus paham bahwa F1 itu bisa berubah dengan cepat bahkan dalam kurun waktu semusim. Kita ambil contoh McLaren aja lah di era ground effect kemarin, di mana mereka juga nggak jelas kan awal musim, terus makin menurun, tiba-tiba udah bungkus 3 gelar juara dunia dalam 2 musim terakhir. Ground effect era itu juga lumayan singkat loh, cuman 4 musim. Jadi Williams bisa aja melakukan itu. Mereka sudah punya personel-personel yang bagus ya, yang mereka butuhkan untuk merecreate apa yang dilakukan McLaren itu. Selagi emang arahnya terus bener, karena sekali buat arah yang salah aja, kemana-mana pasti nanti. Sama aja lah kalau kalian lagi kencing ya kan. Kalau misalkan arahnya udah bener ke lubangnya itu, lubang WC-nya, ya bakal rapi juga aliran kencing kalian. Cuma kalau udah salah, bakal kemana-mana muncrat gitu kan. Itu analogi macam apa sih, Dar? Intinya untuk fans Williams, kalian nggak usah terlalu panik dulu lah. Karena mobil mereka emang overweight, tapi masih ada waktu untuk diperbaikin sebelum Bahrain nanti. Dan ingat, sesuai teori Gilang 2019, selagi mobil belum terjun ke track, kita nggak akan tahu performa mobil itu sebenarnya seperti apa. Dan Williams belum terjun ke track sejauh ini, dan belum dibandingkan dengan tim lain. Kalau nanti di Bahrain dan mereka emang terlihat lontong, barulah kalian bisa panik dikit. Untuk saat ini, nikmatin dulu aja drama-drama yang terjadi bahkan sebelum musim dimulai pun ya, sambil menunggu pre-season testing minggu depan. Ngopi atau ngeteh dulu, dan tontonlah podcast ini di mana James Vowles mengatakan quotes legendaris ini. I don't care about 23, I don't care about 24, and I really don't care about 25. It's strange, isn't it? Jadi begitu aja untuk video kali ini, gimana menurut kalian ya? Masih optimiskah kalian ya untuk para fans Williams? Apa udah mulai ngerasa Carlos Sainz harusnya pindah ke Audi ngikutin kata bokapnya ya? Ya nggak tahu lah ya, karena Audi kemarin juga agak lontong dikit reliability-nya. Jadi ya wes dah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, abang udah capek ya. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I think we can cut the video there.